Kalau kamu diterima kerja di BCA, banyak orang akan bilang kamu aman. Bank besar, reputasi kuat, gaji stabil, karir jelas. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Tekanan di dunia perbankan tidak selalu terlihat. Hari ini, kita akan kupas tuntas kerja di Bank BCA tahun 2026. Kita bahas gaji, kita bahas benefit, kita bahas budaya kerja, dan kita bahas realita di balik meja teller dan ruang kantor. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan jawab, apakah kerja di BCA benar-benar nyaman atau hanya terlihat nyaman dari luar? Profil singkat perusahaan. Bank Sentral Indonesia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Cabangnya ada di seluruh Indonesia. Nasabahnya jutaan. Transaksi setiap hari sangat besar. Artinya, sistem kerja sangat terstruktur dan diawasi ketat. Karena di dunia perbankan, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Sistem rekrutmen. Masuk ke BCA biasanya melalui beberapa jalur. Program magang bakti, staff entry level, officer development program, atau jalur profesional untuk yang sudah berpengalaman. Tahapannya cukup ketat. Tes administrasi, psikotes, tes kemampuan numerik, interview HR, interview user, dan kadang tes kesehatan. Yang dinilai bukan hanya nilai, tapi juga ketelitian, integritas, dan kemampuan komunikasi. Karena kerja di bank sangat berhubungan dengan kepercayaan. Range gaji 2026. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, soal gaji. Untuk level entry seperti teller atau customer service, biasanya mengikuti standar industri perbankan, ditambah tunjangan dan insentif. Untuk staff dan officer level, gaji lebih tinggi dengan benefit tambahan. Untuk posisi manajerial, tentu jauh lebih kompetitif. Selain gaji pokok, ada tunjangan kesehatan, asuransi, bonus tahunan, dan fasilitas lainnya. Yang perlu diingat, gaji di bank stabil, tapi kenaikan tergantung performa dan evaluasi. Budaya kerja. Lingkungan kerja di bank terkenal rapi dan profesional. Jam kerja teratur, penampilan harus formal, komunikasi harus sopan. Sistem kerja detail. Semua transaksi tercatat. Semua pekerjaan diawasi. Kalau kamu tipe orang yang rapi dan teliti, lingkungan seperti ini cocok. Tapi kalau kamu tidak suka aturan ketat, kamu bisa merasa tertekan. Realita tekanan kerja. Sekarang kita bahas yang jarang dibicarakan. Teller dan customer service menghadapi nasabah setiap hari. Tidak semua nasabah ramah. Kadang ada komplain, kadang ada tekanan target produk perbankan. Selain itu, ketelitian sangat penting. Salah input angka bisa berdampak serius. Tekanan mental mungkin tidak terlihat, tapi tetap ada. Apalagi saat audit atau evaluasi. Simulasi karir. Bayangkan kamu masuk sebagai teller. Tahun pertama belajar sistem. Tahun kedua mulai percaya diri. Kalau performa bagus, kamu bisa naik ke posisi lebih tinggi, seperti customer service senior atau staff back office. Kalau konsisten dan berkembang, karir bisa naik perlahan tapi stabil, karena bank cenderung punya jenjang karir jelas. Perbandingan dengan industri lain. Kalau dibanding perusahaan startup, bank lebih stabil, tapi mungkin kurang fleksibel. Kalau dibanding perusahaan manufaktur, tekanan fisik lebih ringan, tapi tekanan mental bisa terasa. Semua kembali ke karakter kamu. Mitos dan fakta. Mitos, kerja di bank pasti santai karena duduk di ruangan ber-AC. Fakta, tekanan target dan ketelitian tinggi. Mitos, gaji pasti sangat tinggi. Fakta, tergantung posisi dan masa kerja. Mitos, kerja di bank pasti aman selamanya. Fakta, evaluasi performa tetap berjalan. Cocok untuk siapa? Kerja di BCA cocok untuk orang yang teliti, orang yang sabar menghadapi nasabah, orang yang ingin stabilitas jangka panjang. Kurang cocok untuk yang tidak suka aturan ketat atau yang mudah stres dengan target. Kesimpulan, kerja di BCA tahun 2026 bisa menjadi pilihan stabil. Gaji jelas, benefit baik, karir terstruktur. Tapi tetap ada tekanan,
baik dari target maupun dari tanggung jawab finansial. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu dapat kesempatan kerja di BCA, kamu ambil atau tidak? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan tulis juga perusahaan mana yang harus kita bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Kopas Perusahaan selanjutnya.